Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai dasar-dasar konseling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok kami. Yang pertama ada Lili Tamala, Mela Saptaning Tias, Monica Maristela Turnip, Muktifa Arifah, Norma Devita Arbi, Nur Aini, Nur Rifka Zaneta, Nurul Fitri Alfatani. Kemudian ada Puput Dwi Agustianingsih, Putri Dewi Lestari, Putri Estiana Anggraini, Kiki Milata Ilahina, Riyama Pramaisela, Rizka Stianingsih, Riza Mustafa, Siti Mar'ah Nur Effendi, Siti Tanti Maulidia Maini. Selanjutnya ada Tiara Indah Lestari, Tiwi Setianingrum, Usnul Hasanah, Wiji Asih Andriani, Wisela Aji Meiliana, Yutya Iza Komala, dan yang terakhir Yuwin Ardiansa. Definisi konseling. Konseling farmasi adalah bagian dari pelayanan kefarmasian yang memiliki tanggung jawab dan etika, di mana sekarang ini apoteker harus berinteraksi dengan pasien untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obat sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep asuhan kefarmasian yang bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan tentang obat dan pengobatan dengan harapan agar pasien paham mengenai obat dan penyembuhan penyakitnya. Konseling farmasi kepada pasien diharapkan merubah perilaku pasien guna mendapatkan kepatuhan penggunaan obat yang berdampak pada keberhasilan terapinya. Tujuan konseling. Tujuan konseling yaitu yang pertama adalah membangun hubungan atau komunikasi dengan pasien. Yang kedua, membangun kepercayaan pasien kepada farmasis. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada pasien. Yang keempat, memberikan informasi yang sesuai kondisi dan masalah pasien. Yang kelima, membantu pasien menggunakan obat sesuai tujuan terapi dengan memberikan cara atau metode yang memudahkan pasien menggunakan obat dengan benar. Yang keenam, membantu pasien mengatur dan beradaptasi dengan penyakit dan obatnya. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pasien untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Kemudian dan yang terakhir yaitu mencegah atau mengurangi masalah berkaitan dengan efek samping, reaksi obat yang merugikan, dan ketidakpatuhan. Prinsip dasar konseling. Prinsip dasar konseling adalah terjadinya kemitraan atau korelasi antara pasien dengan apoteker sehingga terjadi perubahan perilaku pasien secara sukarela. Pendekatan apoteker dalam pelayanan konseling mengalami perubahan model pendekatan dari pendekatan medical model menjadi pendekatan helping model. Selanjutnya untuk hal yang perlu diperhatikan oleh seorang apoteker yaitu pada medical model. Yang pertama yaitu pasien sangat pasif, kedua dasar dari kepercayaan, yang ketiga ditunjukkan berdasarkan citra profesi, yang keempat mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi, yang kelima pasien bergantung pada petugas kesehatan, dan yang keenam terakhir yaitu hubungan seperti anak ayah. Yang kemudian untuk helping model, di mana yang pertama itu pasien terlibat secara aktif, dua kepercayaan didasarkan dari hubungan pribadi yang berkembang setiap saat, kemudian yang ketiga menggali semua masalah dan memilih cara pemecahan masalah, keempat pasien mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memecahkan masalah, yang terakhir yaitu hubungan setara seperti teman. Ada sasaran konseling. Untuk sasaran konseling terdapat dua, yaitu pada pasien rawat jalan dan rawat inap. Untuk pasien rawat jalan, dengan pemberian konseling pada rawat jalan dapat diberikan pada saat pasien mengambil obat di apotek, puskesmas, dan di sarana kesehatan lain. Untuk pemilihan tempat konseling tergantung dari kebutuhan dan tingkat kerahasiaan atau kerumitan akan hal-hal yang perlu dikonselingkan kepada pasien. Untuk pasien rawat inap, konseling rawat inap diberikan pada saat pasien akan melanjutkan terapinya di rumah. Pemberian konseling harus lengkap seperti pemberian konseling pada rawat jalan. Masalah dalam konseling. Yang pertama yaitu terapi untuk penyakit kronis yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan pasien. Semakin lama terapi yang dijalani, maka kemungkinan untuk mengalami kejenuhan dan penurunan kepatuhan semakin besar. Tingkat keparahan penyakit yang mempengaruhi kondisi psikis pasien, regimen pengobatan yang kompleks baik jumlah maupun jadwal minumnya, efek samping obat yang mengganggu pasien,
rutinitas pasien yang kurang mendukung jadwal penggunaan obat, motivasi pasien yang kurang kuat, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, kurangnya pemahaman mengenai obat dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu faktor sosiodemografi pasien seperti usia, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Cara pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan. Poin A, berkomunikasi dengan pasien, yaitu kepuasan pasien dalam berkomunikasi, cara berkomunikasi yang baik sehingga menumbuhkan pengertian betapa pentingnya pengobatan ini, berkomunikasi secara alamiah, sehingga pasien ikut berpartisipasi dalam berinteraksi dan keputusan atau pemecahan masalah yang dibuat oleh pasien sendiri, berkomunikasi yang terbuka dan intensif, kemudian metode dalam berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Poin B, informasi yang tepat, yaitu terdiri dari informasi yang berkaitan dengan obat, yaitu kebenaran, informasi yang lengkap termasuk berapa banyak, kapan, berapa lama penggunaan obatnya, dan bagaimana jika obat lupa diminum. Kemudian informasi tentang penyakit, yaitu kapan dan bagaimana pemakaian obat akan berguna. Kemudian informasi tentang efek samping. Kemudian poin C, strategi untuk mencegah ketidakpatuhan, yaitu apoteker bekerja sama dengan dokter untuk mempermudah jadwal pengobatan dengan menurunkan jumlah obat, menurunkan interval dosis per hari, dan penyesuaian regimen dosis untuk penggunaan terbaik pasien sehari-hari. Kemudian menyediakan alat bantu pengingat dan pengaturan penggunaan obat, misalnya alarm dan chart. Kemudian mengingatkan pasien dengan telepon atau surat untuk pembelian obat kembali. Dan mengembangkan pengertian dan sikap mendukung di pihak keluarga pasien dalam mengingatkan penggunaan obat. Cara pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan. Metode pemberian motivasi dalam menangani ketidakpatuhan yang pertama yaitu jelaskan keuntungan dari penggunaan obat. Yang kedua, tingkatkan kewaspadaan pasien dari gejala penyakit yang diperlihatkan dan membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, jelaskan bahwa pasien harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri, bantu pasien untuk mengembangkan kepercayaan dirinya. Alat bantu konseling. Perlengkapan apoteker dalam melaksanakan konseling yaitu panduan konseling berisi daftar atau checklist untuk meningkatkan apoteker poin-poin konseling yang penting. Yang kedua, kartu pasien yang berisi identitas pasien dan catatan kunjungan pasien. Literatur pendukung, brosur tentang obat-obat tertentu, memberikan kesempatan kepada pasien untuk membaca lagi jika lupa. Alat peraga dapat menggunakan audiovisual, gambar-gambar, poster, maupun sediaan yang berisi pableko. Alat komunikasi untuk meningkatkan pasien untuk lanjutan pengobatan. Alat bantu konseling, poin B, alat bantunya dapat digunakan. Yang pertama yaitu kartu pengingat pengobatan, yang kedua pemberian label, yang ketiga medication chart, yang keempat pill dispenser, yang kelima kemasan penggunaan obat per dosis unit. Berikutnya ada proses konseling. Prioritas pasien yang perlu mendapatkan konseling yaitu antara lain pasien dengan populasi khusus seperti pasien geriatri, pasien pediatri, dan yang lainnya. Kemudian ada pasien dengan terapi jangka panjang seperti TBC, epilepsi, diabetes. Pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus, seperti penggunaan kortikosteroid dengan tapering down atau tapering off. Kemudian ada pasien yang menggunakan obat-obatan dengan indeks terapi sempit, seperti digoxin, phenytoin, dan lain-lain. Dan juga ada pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan menjalankan terapi rendah. Berikutnya ada tahapan proses konseling. Yang pertama ada membangun hubungan, kemudian ada identifikasi dan penilaian masalah, memfasilitasi perubahan terapeutis, dan yang terakhir ada evaluasi dan terminasi. Aspek konseling.
Ada deskripsi dan kekuatan obat, kemudian ada jadwal dan kekuatan obat, lalu mekanisme kerja obat, ada juga dampak gaya hidup, penyimpanan, dan juga efek potensial yang tidak diinginkan. Strategi komunikasi, yaitu yang pertama membantu dengan bersahabat, kemudian menunjukkan rasa empati kepada pasien, kemudian kemampuan nonverbal dalam berkomunikasi. Itu adalah strategi dalam komunikasi. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan konseling. Pemilihan kalimat tanya merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan keberhasilan komunikasi. Pertanyaan yang sebaiknya digunakan adalah pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup menghasilkan jawaban iya atau tidak yang berguna untuk mengumpulkan informasi yang faktual. Biasanya dilakukan pada awal-awal percakapan. Pertanyaan tertutup tidak menciptakan suasana yang nyaman dalam berkomunikasi dan proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pertanyaan tertutup, bidan mengontrol jalannya percakapan. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan adanya berbagai macam jawaban, memberikan kebebasan menjawab. Pertanyaan terbuka akan memberi kebebasan atau kesempatan kepada klien dalam menjawab yang memungkinkan partisipasi aktif klien dalam percakapan. Kemudian sarana penunjangnya yaitu ruangan dan tempat konseling, dan kemudian ada alat bantu konseling. Itu adalah merupakan sarana dari penunjang. Ruang dan tempat konseling. Ruang konsultasi atau konseling obat harus ada sebagai sarana untuk apoteker memberikan konsultasi atau konseling pada pasien dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien. Ruang konsultasi atau konseling harus jauh dari hiruk-pikuk kebisingan lingkungan rumah sakit dan nyaman, sehingga pasien maupun konselor dapat berinteraksi dengan baik. Ruang konsultasi atau konseling dapat berada di instalasi farmasi, rawat jalan maupun rawat inap, dengan dilengkapi peralatan konsultasi seperti buku kepustakaan, bahan-bahan leaflet dan brosur, dan lain-lain, meja kursi untuk apoteker dan 2 orang pelanggan, lemari untuk menyimpan profil pengobatan pasien, komputer, telepon, lemari arsip, kartu arsip. Kemudian teknik konseling. Yang pertama desensitisasi sistematis, teknik relaksasi, teknik flooding, reinformation technique, modeling, assertive training, self-manager, behavioral, rehearsal, kontrak, pekerjaan rumah. Peran apoteker. Apoteker yang bekerja pada industri farmasi, yaitu apoteker yang bekerja pada industri farmasi melaksanakan pekerjaan produksi obat di pabrik. Apoteker berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan secara baku dalam bentuk Good Manufacturing Practice atau GMP. Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses GMP tersebut adalah untuk memastikan mutu obat yang baik. Kegiatan GMP yang dimulai dari proses pengadaan bahan baku, pemilihan formulasi, proses pembuatan hingga pengemasan, pelabelan dan penyimpanan obat jadi adalah kegiatan yang dilaksanakan agar obat yang dibuat memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian untuk peranan apoteker selanjutnya yaitu peranan apoteker di rumah sakit. Untuk peranan yang pertama yaitu peranan manajemen dalam farmasi rumah sakit. Yaitu apoteker sebagai pimpinan farmasi rumah sakit harus mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan, yaitu dengan bertanggung jawab dalam administrasi, manajemen, perencanaan, serta kebijakan farmasi rumah sakit. Untuk peranan yang kedua itu peranan dalam pengadaan perbekalan farmasi, yaitu dengan perencanaan pengadaan kebutuhan perbekalan memerlukan kajian yang cermat dan tepat. Apoteker harus mempunyai kemampuan administrasi dan manajerial dalam mengelola data kebutuhan obat yang kemudian dituangkan ke dalam rencana operasional yang digunakan dalam anggaran rumah sakit tersebut. Peranan apoteker selanjutnya yaitu peranan dalam penyimpanan obat.
Pengaturan obat langsung dilakukan dan dikelola di bawah pengawasan dan tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Hal ini perlu pentingnya pengaturan, pengendalian stok, dan mempersiapkan laporan dibuat pola sistem, kemudian prosedur kerja. Untuk peranan selanjutnya adalah peranan dalam distribusi obat. Distribusi obat untuk pasien rawat jalan dan rawat inap dilaksanakan oleh apotek rumah sakit. Peranan apoteker harus mampu mengatur jalannya pendistribusian obat untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Kemudian peranan dalam kontrol dan kualitas obat. Seorang apoteker sebagai pelaku kontrol terhadap kualitas obat, baik biologis, analitik, mikrobiologi, fisika, dan kimia, sehingga dapat memberikan obat yang berkualitas demi kesembuhan pasien yang lebih baik. Selanjutnya, peranan apoteker sebagai pusat informasi. Apoteker tidak hanya sebagai penyalur obat, tetapi juga sebagai pusat informasi, di antaranya memberikan informasi mengenai obat bagi yang memerlukan, membantu para dokter dalam pemilihan obat yang aman dan efektif, dan bertukar informasi pada apoteker di rumah sakit lain. Peranan dalam komunikasi yaitu sebagai komunikan antara tenaga kefarmasian dengan pasien berupa nasihat atau konsultasi mengenai keluhan dari pasien dan menetapkan sesuai dengan KIE. Lalu peranan dalam farmasi dan terapi serta formularium, menerbitkan folarium berdasarkan rapat antara apoteker, perawat, dokter sebagai metode strategi dalam pengadaan obat-obatan di rumah sakit. Lalu selanjutnya di sini ada studi kasus karakteristik demografi responden. Untuk karakteristiknya di sini ada jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, jarak tempat tinggal dengan apotik. Untuk jenis kelamin laki-laki terdapat laki-laki dan perempuan dengan jumlah responden laki-laki 55 persentase 55%, dan untuk perempuan jumlah respondennya 45 dengan persentase 45%. Lalu karakteristik selanjutnya di sini ada usia kurang dari 20 tahun dengan jumlah responden 5 dan persentase 5%. Lalu lebih dari 50 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan. Pekerjaannya pelajar dengan responden 17 dan persentase 17%. Lalu wira swasta dengan jumlah responden 25 dan persentase 25%. Lalu karyawan jumlah responden 8, lalu persentasenya ada di angka 8, dan PNS jumlah respondennya 31, persentasenya 31%. Di sini ada ibu rumah tangga jumlah respondennya 17 dan persentasenya 17%. Lalu tetangga ada di jumlah responden 2 dan persentasenya 2%. Lalu di sini karakteristik selanjutnya ada di pendidikan. Pendidikan di sini SD dan SLTP, SLTA perguruan tinggi. Untuk jumlah responden SD itu ada di angka 8 dengan persentasi 8%. SLTP ada di angka responden 62 dan persentase 62%. Dan SLTA atau perguruan tinggi berada di jumlah responden 30 dan persentase 30%. Lalu jarak tempat tinggal dengan apotik. Di sini kurang dari 5 km, 6 sampai 9 km, dan lebih dari 9 km. Untuk jumlah respondennya kurang dari 5 km itu 87, untuk persentasenya itu 87%, dan untuk di lebih dari 9 km itu jumlah respondennya 6 dan persentasenya 6%. Studi kasus.
Karakteristik demografi responden. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 100 responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan jarak tempat tinggal dengan apotek. Karakteristik dasar ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang konsumen karena perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan akan mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan swamedikasi dan pendapat konsumen mengenai konseling obat tanpa resep. Pelaksanaan swamedikasi dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh konsumen secara langsung, meliputi apakah konsumen telah mengetahui aturan pemakaian obat, pertimbangan pemilihan obat, pembacaan label kemasan obat pada saat pertama kali pembelian obat tanpa resep, perlu tidaknya mendapatkan konseling obat tanpa resep dari apoteker, pernah tidaknya mendapat konseling obat dari apoteker, dan lama pemberian konseling obat tanpa resep dari apoteker. Pernah tidaknya mendapat konseling obat tanpa resep. Konsumen yang pernah mendapatkan konseling obat tanpa resep memiliki presentasi yang lebih besar daripada konsumen yang belum pernah mendapatkan konseling obat tanpa resep. 75-25%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa apoteker telah berpartisipasi dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memberikan segala macam informasi dan konseling kepada konsumen, terutama terhadap obat tanpa resep. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.